Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak. Kip. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah bersedia hadir pada hari ini dalam pertemuan kita, yaitu pertemuan kelompok yang biasanya kita lakukan sebulan sekali. Sebelum kita memasuki dan memulai pertemuan kelompok kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Gimana kabarnya bapak ibu-ibu? Sehat semua kan? Sehat. Nah, untuk membakar semangat kita pagi ini, saya punya yel-yel nih sebelum masuk ke materi kita nanti ya. Yel-yelnya seperti ini. Kalau saya bilang semangat pagi, bapak-bapak ibu-ibu bilangnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Ya. Saya coba ya. Semangat pagi. 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 Bagus. Semangatnya sudah mulai nih, sudah mulai kelihatan. Kalau gitu, kalau sudah mulai semangat, kita akan mulai masuk ke materi yang selanjutnya. Sebelum saya memasuki materinya, saya mau tanya dulu. Bapak ibu-ibu di sini pasti pernah mengalami masalah keuangan kan? Sering. Oh, sering ya Pak ya? Sering banget malah ya. Nah, saya mau tanya dulu nih sama Bapak Solikun, apa aja sih permasalahan keuangannya? Yang paling sering terjadi itu apa namanya, pengeluarannya lebih banyak, jadi kayak nggak bisa nabung. Nah, itu pengeluarannya banyak itu lebih cenderung ke kebutuhan atau ke keinginan? Menurut saya kebutuhan. Oh, menurut Bapak kebutuhan ya. Tapi kan belum bisa memilah ya. Siapa tahu di sini ini masih belum bisa memilah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, materi yang akan saya bawakan pada hari ini itu akan berhubungan dengan yang namanya masalah ekonomi. Dan gak cuma itu juga, kita juga nanti akan memahami, mempelajari bersama, memilah mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu semua bisa nih menyisihkan, membedakan yang mana nih yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda dulu. Gitu ya bapak ibu-ibu ya. Pertemuan kita pada hari ini dan di pertemuan selanjutnya, jadi karena materinya ini cukup banyak, gak mungkin kita selesaikan pada hari ini. Jadi materi ini akan selesai di 2 pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya, ini kan bulan Agustus ya, berarti sampai bulan Oktober ya, September, Oktober. Nah, saya akan memberikan pengetahuan dan meningkatkan bagaimana sih cara mengelola keuangan dan juga mengelola pengeluaran yang ada di dalam rumah tangga. Selain itu, saya juga akan membantu dan memberikan pembahasan tentang bagaimana cara untuk mengembangkan usaha. Jadi totalnya ada 3 ya. Apa aja tadi? Membahas tentang pengelolaan pendapatan. Terus yang kedua, pengelolaan Pengeluaran. dan yang terakhir, Usaha. mengembangkan usaha. Jadi totalnya ada 3 ya. Jadi rugi banget nih kalau sampai nggak datang di ketiga pertemuan ini, karena pertemuan ini sifatnya berkesinambungan atau berkelanjutan. Sama nih, saya mau tanya dulu nih, ibu-ibu di sini pada suka kan nonton sinetron? Suka. Oh, ada yang suka ya, apalagi kalau sinetronnya film India. Enggak, itu Indosiar. Oh, Indosiar ya, iya. Yang film-film azab-azab gitu ya, Bu ya. Iya, bikin saya tobat. Jadi, pertemuan kita kali ini tuh sama tuh kayak sinetron. Kalau sampai kehilangan 1 episode aja atau kehilangan 1 pertemuan aja, nggak datang deh satu pertemuan gara-gara ada banyak alasan, nggak akan tahu nih pertemuan selanjutnya nanti membahas tentang apa, nggak akan tahu cerita selanjutnya seperti apa. Jadi usahakan ya bapak ibu-ibu di 3 pertemuan ini harus datang, karena ini nih hal yang sangat penting yang berhubungan dengan keuangan. Siap, Bu. Oke, bagus. Nah, sesuai dengan jadwal, kita kan ada 3 pertemuan ya. Berarti untuk pertemuan kali ini kita akan membahas apa? Keuangan. Iya, memang betul Pak Alfi. Memang kita membahas masalah keuangan. Tapi kan ada 3 macam tadi ya. Ada pengelolaan pendapatan, pengelolaan pengeluaran, dan juga ada mengembangkan usaha. Nah, untuk hari ini fokus kita hari ini tuh akan membahas tentang masalah pengelolaan.
bagaimana pendapatan. kita belajar cara mengelola keuangan keluarga, supaya kita itu mengerti bagaimana sih cara membuat pengeluaran dan pemasukan yang seimbang. Ya, ya, ya. Nah, kalau untuk masalah seperti ini nih, saya udah yakin nih, pasti bapak dan ibu-ibu semua ini sudah pada senior daripada saya tentang masalah keuangan, betul kan? Mm-mm. Karena bapak dan ibu-ibu ini sudah menghadapi masalah ekonomi lebih dulu daripada saya. Nah, saya yakin nih, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu semua sudah senior, sudah bisa, sudah istilahnya sudah ngerti dasarnya bagaimana caranya mengelola keuangan, pasti untuk pembelajaran kita hari ini tuh nggak akan sulit. Karena apa? Karena sudah terbiasa. Hari ini saya cuma akan menambahkan sedikit ilmu kok. Jadi nanti ilmu dari saya ini bisa digabungkan dengan ilmu yang ibu ketahui tentang masalah pengelolaan keuangan. Saya yakin nih, pada pertemuan kali ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mempraktekkan dan juga menerapkan ini dalam keuangan rumah tangga bapak dan ibu-ibu, gitu ya. Karena banyaknya permasalahan dalam masalah ekonomi, kita semua tahu ya. Bahkan masih banyak nih warga-warga gak mampu, gak bisa memenuhi kebutuhannya. Karena apa? Karena masalah ekonominya masih rendah. Karena terkadang gak cuma masalah ekonominya rendah, tapi juga cara penataan keuangannya yang salah, sehingga banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi. Harapan saya, dengan kita belajar bareng tentang masalah pengelolaan pendapatan dan pengeluaran ini, nantinya kita bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga kita menjadi lebih baik. Begitu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin meminta sama Pak Arfi nih. Pak Arfi ya, tolong bacakan poster yang ada di handphone saya itu tadi. Coba dibacakan, itu berhubungan dengan masalah pengeluaran dan pendapatan. Stop gali lubang tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat. 1. Rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Biasakan menabung dengan disiplin. Pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Ada yang nyimak nggak tadi? Ada berapa? 3. Ada 3 ya. Yang pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Jadi kita tuh sama keluarga rembukan, bapak, ibu, anak, apa aja sih kebutuhan setiap bulannya yang harus dikeluarkan, yang harus dibayarkan. Misal nih, ada yang pendapatannya per hari gitu ya, kita penuhi dulu kebutuhan hari itu. Nanti kebutuhan yang belum terpenuhi bisa dipenuhi di hari selanjutnya dengan pendapatan di esok hari, begitu. Jadi sisihkan dulu yang namanya keinginan. Nanti kalau misalnya uang yang dipakai untuk membayar kebutuhan itu ada sisanya, baru tuh bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Contohnya seperti menabung atau misalkan dibelikan untuk hal-hal yang kita inginkan. Itu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Lalu yang kedua, rajin menabung dengan disiplin. Yang namanya tabungan itu sangat penting bapak ibu-ibu. Karena apa? Karena itu bermanfaat sekali untuk masa depan. Apalagi untuk anak-anak yang kita yang punya anak sekolah nih. Namanya pendidikan udah mahal. Ada yang di cover sama pemerintah, ada yang nggak di cover. Nah, dengan adanya tabungan, kita bisa nih memenuhi kebutuhan sekolah anak yang tidak tercover oleh pemerintah. Contoh misalnya seragam nih, seragamnya anak dalam waktu setahun udah nggak muat, jadinya harus beli lagi. Kan nggak mungkin di cover sama pemerintah tuh ya, makanya harus beli sendiri. Nah, dengan adanya uang tabungan itu, insya Allah bisa memenuhi kebutuhan yang belum bisa tercapai, seperti itu. Lalu yang ketiga tadi, kalau mau berhutang itu dipikir-pikir dulu ya. Jadi jangan langsung ketika nggak bisa memenuhi kebutuhan, jangan langsung berpikir, oh aku harus berhutang. Jangan begitu dulu. Yang pertama yang kita harus pikirkan tuh adalah kita punya aset apa, kita punya tabungan apa. Misal kita pernah menabung, ada tabungan, gunakan dulu uang tabungannya, jangan keburu berhutang. Terus kalau memang terpaksa nih, misalnya nggak punya aset, nggak punya tabungan, terpaksa nih harus minjem karena memang kebutuhan yang sangat mendesak. Nah itu juga harus dipikirkan, meminjam uangnya kemana. Jangan langsung ujuk-ujuk, oh minjam ke si A, ternyata si A rentenir, kembaliinnya lebih banyak, kembaliinnya lebih susah, ya kan?
Jadi kalau meminjam uang itu disesuaikan dengan keadaan keluarga. Misalnya nih, ada yang menawarkan peminjaman, nyicilnya juga nggak berat. Kalau memang ada pilihan seperti itu, nggak usah minjam ke rentenir, ambil aja pinjaman yang tadi. Jadi bapak dan ibu-ibu tidak kesusahan dalam mengembalikan keuangannya nanti. Begitu ya. Nah, kayaknya ini sudah mulai lemes-lemes, udah enak nih. Boleh diminum dulu mungkin ya airnya ya. Setelah minum kita akan bermain. Nah, setelah menikmati makan dan minuman, saatnya kita bermain dulu nih. Biar otak kita ini gak tegang gara-gara mikir masalah ekonomi, gara-gara membahas masalah ekonomi. Oke? Gini permainannya. Saya akan membentuk kelompok-kelompok. Nah, di sini ini ada berapa orang nih? Ada 16 orang. Nah, saya bisa bentuk 4 kelompok nih. 4 kelompok isinya 4 orang. Coba ya, saya mau ngelompokin dulu nih. Bapak Arfi, Bapak Solikun, Bapak Gulam, sama Ibu Ahnaf. Kumpul berempat ya. Saya kasih contoh cara mainnya seperti apa. Nah, setiap anggota yang ada di kelompok ini akan saya beri nama. Contoh, Bapak Arfi saya kasih nama Si1. Bapak Gulam saya kasih nama Si2. Bapak Solikun saya kasih nama Si3. Dan Ibu Ahnaf saya kasih nama Si4. Nanti kalau saya bilang 1, yang bungkuk adalah Bapak Gulam. Kalau saya bilang 2, yang bungkuk hanya Bapak Arfi. Saya bilang 3, yang bungkuk siapa? Bapak Solikun. Bapak Solikun. Saya bilang 4, yang bungkuk siapa? Saya. Ibu Ahnaf, betul. Kalau saya bilang 0, maka keempat anggota yang ada di kelompok itu semuanya harus nunduk sambil mengatakan hai. Nah, permainan kita ini namanya permainan orang Jepang. Sudah paham ya? Nah, kita coba ya. 1. Oke, bagus nih Bapak Gulam nih, sudah mulai paham nih. 2. Bagus Bapak Arfi. Terus saya mau nyoba lagi nih. 4. Oh, salah Bapak Solikun. Ya harusnya yang bungkuk itu Ibu Ahnaf. Bapak namanya siapa? Si3, bukan Si4 ya. Ayo kita ulang lagi ya. 1. Deg-degan semua ya. 3. Bagus Bapak Solikun, sudah mulai paham ya. 0. Bagus. Sudah mulai kompak ya. Itu ibu yang belakang itu kenapa gak kompak sama kelompoknya? Ayo. Kalau belum ada yang kompak, saya ulangin lagi. Terakhir ya. Udah kembali semangat belum? Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu kita udah siap untuk melanjutkan materinya ya. Aduh. Tapi sebelum saya masuk materi, saya punya yel-yel nih untuk pembahasan kita di masalah ekonomi ini. Jadi yel-yel ini akan kita pakai bersama di 3 pertemuan selanjutnya. Gimana yel-yelnya? Saya kasih tahu dulu ya. Uang tidak cukup, ibu-ibu harus menggerakkan telunjuknya sambil ngomong. Ya diatur dong, gitu ya. Saya coba ya. Uang tidak cukup, ya diatur